Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, soli solihah. Alhamdulillah, di minggu ini Ustazah masih bisa memberikan pembelajaran akidah Islam kelas 1 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Baik, soli solihah, di minggu ini Ustazah akan memberikan pembelajaran akidah Islam yaitu materi baru yaitu bab 3 tentang rukun iman. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu arti dari rukun iman. Baik, solih-solihah, sebelum kita memulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini Allah berikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Baik, salih-salihah, di minggu ini Ustazah akan memberikan pembelajaran akidah Islam yaitu pelajaran ketiga tentang rukun iman. Arti rukun iman. Rukun artinya dasar atau pondasi. Jadi rukun artinya dasar atau pondasi. Iman artinya yakin atau percaya. Jadi, rukun iman artinya dasar-dasar kepercayaan kita sebagai seorang muslim, yaitu harus percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman akan meyakininya bahwa Allah ada. Contohnya, mengucapkan dengan lisan, yaitu misalnya dengan berzikir, bersolawat, dan mengucap rasa syukur kepada Allah, serta melaksanakan dengan perbuatan, yaitu misalnya menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Jadi, sekali lagi, orang yang beriman kepada Allah, dia akan meyakini dalam hatinya bahwa Allah itu ada. Contohnya, mengucapkan dengan lisan, dengan berzikir, dan mengucap rasa syukur kepada Allah. Nah, serta dia juga akan melaksanakan dengan perbuatan yaitu menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Rukun iman ada 6. Nah, sekarang kita akan bahas rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti percaya atau yakin bahwa Allah adalah pencipta kita atau Allah adalah pencipta makhluknya seperti kita, manusia, dan juga seperti hewan, dan juga tumbuhan. Nah, itu jadi jika kita beriman kepada Allah, maka kita harus yakin bahwa Allah yang menciptakan makhluknya, menciptakan kita semua. Seseorang yang beriman pada Allah tidak akan menyembah selain pada Allah. Nah, dia akan beribadah sungguh-sungguh, taat, dan patuh pada perintah Allah. Contohnya, melaksanakan sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, dan rajin menuntut ilmu. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman yakin kepada Allah. Yang kedua, rukun iman yang kedua adalah
iman kepada malaikat. Malaikat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak dapat dilihat oleh manusia. Malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Malaikat selalu taat kepada Allah. Seorang Muslim harus beriman pada adanya malaikat. Jadi, malaikat itu tidak seperti manusia. Malaikat hanya patuh kepada perintah Allah dan tidak pernah membantah atau menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, sebagai seorang Muslim, harus yakin bahwa Allah menciptakan banyak malaikat dan malaikat itu ada di sekitar kita. Nah, sekarang sudahkah solih-solihah semua mengenal nama-nama malaikat? Nah, jika belum, ayo kita mengenal nama-nama malaikat berikut. Khair, di sini kita akan mengenal nama-nama malaikat berikut dengan tugas para malaikatnya. Nah, nomor 1 ada malaikat Jibril. Nah, tugas malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah. Apa wahyu? Wahyu itu adalah kalam atau firman atau perkataan Allah atau berita yang disampaikan Allah melalui kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menyampaikan kembali kepada rasul-rasul Allah. Nah, seperti siapa? Seperti kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim. Nah, jadi para rasul tersebut mendapat wahyu atau berita atau kabar melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tugas dari malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Nah, tugas malaikat Mikail yaitu memberikan rizki kepada makhluk Allah. Nah, makhluk Allah bukan hanya manusia, tetapi ada tumbuhan, ada hewan. Nah, semua yang memberikan rizki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan kepada malaikat Mikail, ya. Lalu yang ketiga ada malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil diberikan tugas oleh Allah yaitu meniup sangkakala pada hari kiamat. Lalu yang keempat ada malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Nah, jadi Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa makhluknya. Nah, yang kelima ada malaikat munkar. Malaikat munkar Allah beri tugas yaitu menanyai manusia di dalam kubur yang berbuat keburukan. Nah, kemudian ada malaikat nakir. Nah, malaikat nakir diberikan tugas oleh Allah yaitu untuk menanyai manusia di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Jadi, nanti ketika manusia itu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel atas perintah Allah, lalu kita akan berada di tahap kehidupan yaitu di alam barzah. Nah, ketika di alam barzah, Allah memerintahkan malaikat munkar dan nakir untuk menanyai manusia. Nah, jika malaikat munkar menanyai manusia di alam kuburnya yaitu yang berbuat keburukan, kalau malaikat nakir menanyai manusia di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Lalu selanjutnya ada malaikat Raqib. Nah, malaikat Raqib diberikan tugas oleh Allah yaitu untuk mencatat amal baik manusia selama atau semasa manusia itu hidup di alam dunia. Lalu ada malaikat Atid. Nah, malaikat Atid diberikan tugas oleh Allah untuk mencatat amal buruk manusia semasa manusia hidup di dunia. Jadi, apapun perbuatan yang kita lakukan, baik itu baik atau buruk,
maka Allah sudah menugaskan dua malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid, untuk mencatat amal perbuatan kita. Maka dari itu, solih-solihah, jika kita ingin melakukan hal atau melakukan perbuatan, maka harus difikirkan dahulu, karena di samping kiri kanan kita Allah sudah tugaskan malaikat Raqib dan Atid untuk mencatat amal perbuatan kita. Jadi kita harus selalu merasa diawasi ya. Jangan lalai. Jangan kita melakukan keburukan karena tidak ada orang, padahal di samping kiri kita itu ada malaikat Raqib dan Atid yang diperintahkan Allah untuk mencatat segala amal perbuatan kita. Khair, solih-solihah, saya lanjutkan. Lalu yang kesembilan ada malaikat Malik. Nah, malaikat Malik Allah perintahkan untuk menjaga pintu neraka. Lalu yang terakhir ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan Allah tugaskan menjaga pintu surga. Nah, mudah-mudahan di hari akhir nanti, setelah hari penghisaban, kita semua bisa bertemu dengan malaikat Ridwan ya, supaya kita bisa masuk surga. Amin ya robbal alamin. Khair, solih-solihah. Nah, selanjutnya rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Yaitu sebagai seorang muslim, kita harus beriman kepada kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an berisi aturan-aturan yang harus dijalankan. Nah, aturan apa saja? Contohnya di dalam Al-Qur'an itu terdapat kita harus menjalankan perintah sholat 5 waktu. Terus kita harus melaksanakan puasa wajib yaitu puasa Ramadan. Lalu menunaikan zakat. Lalu tidak boleh mengkonsumsi minuman dan makanan haram. Nah, itu ada semua perintahnya atau aturan-aturannya di dalam Al-Qur'an. Nah, kita sebagai seorang muslim harus melaksanakan perintah tersebut, harus menjalankan aturan-aturan yang Allah sudah tulis di dalam Al-Qur'an. Nah, itu berarti kalau kita sudah menjalankan aturan-aturan yang Allah berikan dalam Al-Qur'an, berarti kita sudah beriman kepada kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Dan kita juga sudah mempercayai bahwa Al-Qur'an adalah kitab Allah ya. Khair, solih-solihah. Jadi ketika kalian nanti di rumah, selain rajin membaca Al-Qur'an, coba kalau kalian sudah bisa baca, boleh sambil membaca artinya, supaya kita tahu Al-Quran itu isinya tentang apa sih. Nah, jadi dari sekarang solih-solihah selain membaca, menghafal Al-Quran, kita juga belajar membaca terjemah atau arti dari Al-Quran, supaya kita bisa lebih memahami Al-Quran. Khair, solih-solihah. Nah, untuk hari ini itu saja yang Ustazah sampaikan. Jadi rukun imannya yang kita pelajari baru sampai 3, yaitu yang pertama tadi iman kepada Allah, yang kedua iman kepada para malaikat, lalu yang ketiga iman kepada kitab Allah. Nanti rukun iman yang keempat, 5, 6 insya Allah akan Ustazah sampaikan di minggu berikutnya. Nah, jangan lupa solih-solihah, selain menyimak video dari Ustazah, kalian juga harus rajin membaca bukunya. Tetap semangat ya belajarnya, solih-solihah. Khair, Ustazah akhiri. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.